Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yahoo. Tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, pelayanan yang penuh kasih. Saya kita semua untuk membaca bersama-sama 3 ya. Pelayanan yang penuh kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan atau pemberita Injil bukan sesuatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Sebab mengapa? Dalam melakukan pekerjaan itu terkandung tanggung jawab yang besar, dan mau tidak mau harus dilakukan oleh seorang pelayan yang memberitakan kebenaran Allah. Ada kalanya seorang pelayan Tuhan dipuji dan juga dihina, tetapi karena pemberitaan Injil merupakan tanggung jawab yang besar, harus dilakukan dengan penuh kasih. Itulah tema firman Tuhan bagi kita hari hari ini. Tokoh Alkitab yang sangat terkenal yaitu Paulus, dalam pelayanannya kepada jemaat Korintus, ia setia walaupun terkadang ia dipuji dan juga dihina, tetapi ia dan melakukan dengan penuh kesenangan hati menyampaikan warta firman Tuhan. Di jemaat Korintus ada perselisihan, ada pertikaian, sehingga ada yang berkata, aku adalah golongan Paulus, aku golongan Apolos dan sebagainya, sehingga mereka tercerai-berai. Dalam situasi ini, Rasul Paulus hari ini tengah mereka menyampaikan kabar baik sebagai teman sekerja Allah, agar mereka hidup dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, kita bertanya, apa sajakah nasihat, kabar sukacita yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus agar mereka tetap bersatu di dalam Tuhan? Ada beberapa hal. Pertama, agar jemaat tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sekali lagi saya mengatakan, agar jemaat tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Dalam pembacaan kita pagi ini ada 2 hal kasih karunia Allah yang Tuhan sampaikan, diberitakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Pertama, perkenanan Allah untuk mendengarkan firman-Nya, dan perkenanan Allah untuk menolong, menyampaikan permohonan kepadanya. Dan kedua adalah kasih karunia Allah, keselamatan yang diberikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, tidak selamanya perkenanan Allah itu ada. Tidak selamanya perkenanan Allah itu tiba datang tepat waktu. Tetapi Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang kamu terima. Ia berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ia mengajak jemaat agar kasih karunia Allah itu, Allah menyampaikan dan mendengarkan permohonan mereka, jangan disia-siakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, saat ini juga Tuhan menyampaikan kepada kita agar jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan bagi kita sebagai anak-anak muda. Waktu belajar, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Sebagai orang tua yang dewasa, dalam pekerjaan kita, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Mengapa? Tidak selamanya kita tetap menjadi muda, tidak selamanya kita tetap menjadi tua, tidak selamanya kita tetap jaya.
dan tak selamanya kita hidup di dunia ini. Mungkin terkenal bagi kita lagu pujian hidup ini adalah kesempatan yang dikarang oleh seorang pendeta Latu Mahina, Wilhelmus Latu Mahina, ketika anaknya yang sudah berumur 17 tahun meninggal karena kecelakaan. Dan ketika masa hidup anaknya itu sangat diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan dalam bidang musik. Dan ketika anaknya meninggal setelah lulus SMA, ia berdiam diri sambil merenung dan menulis, mengarang lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah mari kita mempergunakannya sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu tidak selamanya datang tepat pada waktunya. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, menjaga dan memelihara hidup sebagai hamba Allah. Menjaga dan memelihara hidup sebagai hamba Allah. Ayat 4 pembacaan kita berkata demikian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah dalam menahan derang dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, ada dua hal keteladanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Yang pertama adalah tidak menjadikan dirinya menjadi batu sandungan dan tidak mau apa yang dia katakan dicela oleh orang lain. Ayat 3 berkata, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Artinya Bapak Ibu, ia benar-benar menjadi teladan, tidak mau menjadi suntungan bagi orang lain, sehingga apa yang ia sampaikan dan itu ia lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, terkadang kita tidak menjadi teladan. Orang tua tidak menjadi teladan bagi anak-anak. Hamba-hamba Tuhan tidak menjadi teladan bagi warga jemaat. Saya sebagai hamba Tuhan mengakui hal itu. Terkadang membuat orang tersandung dalam penyampaian kita, sehingga apa yang kita sampaikan dicela oleh orang. Dan bagi Paulus, ia tetap menjaga kehidupan seorang hamba agar apa yang disampaikan tidak menjadi sandungan pada orang dan tidak dicela oleh orang lain. Sangat terinspirasi bagi kita seorang tokoh India, Muhammad Gandhi, tokoh pejuang kemerdekaan, yang sangat serius mengutip ayat firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya. Ia sangat senang mengutip dan memakai kata-kata firman Tuhan itu. Suatu ketika bertemu dengan seorang misionaris namanya John Wesley. Berkata baginya, Gandhi, mengapa Anda serius sekali mengutip ayat firman Tuhan, namun Anda telah tidak menjadi pengikut Kristus? Gandhi menjawab berkata, aku senang dengan apa yang Anda katakan tentang Kristus, tetapi aku tidak senang kepada orang Kristen. Mengapa? Karena hidupnya tidak menjadi teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi teladan bagi setiap orang.
Saya teringat ketika saya jadi pendeta pertama lebih 20 tahun yang lalu. Saya tidak memiliki kenalan pada waktu itu, tidak ada kereta, naik mobil, pergi pelayanan. Tidak tinggal di tempat pelayanan, pergi setiap hari Sabtu, pergi ke tempat pelayanan karena tidak ada rumah dinas. Suatu ketika ada orang duduk di sebelah kanan saya, dia berkata begini, "Bapak, sudah berapa anaknya, Pak?" Saya belum menikah dan rambutnya sudah cepat habis juga botak. Saya bingung menjawab bagaimana. Saya belum menikah. Tapi sebenarnya saya berkata begini, "Oh, banyak sekali anak saya, tetapi mohon maaf tidak punya mama." Mereka berkata, "Bapak, tidak ada sejarah di dunia ada anak tanpa mama." Berbeda dengan Maria. Lanjut dia bertanya, "Mengapa Bapak tidak ada mama?" Oh, saya bilang, "Saya ini pendeta. Setiap orang bertemu dengan saya, Yahweh wanita. Dari kecil sampai orang tua." Terus dia berkata lagi, "Oh, mengapa Bapak tidak menikah?" Karena dia lihat sudah tua. Oh, saya bilang, "Oh, bergurau aja, oh lupa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Allah, dari penampilan kita juga, percakapan kita, dan tingkah laku kita menunjukkan keteladanan bagi orang lain. Sebab itu Rasul Paulus mengajar kita memberi teladan. Janganlah kita menjadi batu bagi orang lain, dan jangan apa yang disampaikan kepada kita dicela orang. Kalau di luar itu di luar kemampuan kita, ada juga orang yang senang dengan melakukan hal demikian, walaupun tidak berdasar. Teladan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berkorban untuk pekerjaan Allah. Berkorban untuk pekerjaan Allah. Ayat 4-7 di sana dijelaskan kepada kita. Ia berkata begini, "Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu menahan dengan penuh kesabaran." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, ia berkata menahan dengan penuh kesabaran. Begitu banyak penderitaan yang diberikan, diterima oleh Paulus. Ia dihina, ia dicela, tetapi ia sabar menghadapi itu karena Kristus, karena pelayanan Tuhan. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23b sampai 27, dijelaskan begitu banyak penderitaan yang diterima oleh Paulus dalam dunia. Saya membacakan kepada kita. Ia berkata begini, "Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak menjadi lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia antri bersabar untuk rela menerima berbagai penderitaan yang ditimpa bagi kehidupannya. Bapak Ibu, coba kita bayangkan saja, mungkin waktu-waktu pandemi ini, dalam menerima sesuatu hal, apalagi yang sudah
ratusan yang dapat menerima BLT, terkadang antrian kita panjang. Boleh berjam-jam. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana situasi kita antri berjam-jam hanya untuk antrian menunggu sesuatu. Apakah kita mampu bertahan dengan itu? Tetapi Rasul Paulus, ia mampu bertahan, bersabar, dinyerang, dihina, dan lain sebagainya yang disampaikan kepada Paulus. Yesus Kristus telah lebih dahulu berkorban bagi kita. Sebab itu sebagai pengikut Kristus, apa kata Yesus? Bagi siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Sebagai pengikut Tuhan, mari dalam situasi apapun, ketika cobaan, penderitaan tiba pada kita, mari dengan penuh semangat kita melakukannya karena untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mengimani apa kata Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 50 ayat 58. Dia berkata, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Karena itu siap berkorban, karena Yesus Kristus telah lebih dahulu berkorban untuk kita. Nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul Paulus menunjukkan sikap hidup dalam melayani. Artinya jujur dan tidak munafik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Allah, Paulus mengenal bahwa apa yang ia sampaikan, ada orang yang senang menerima, ada juga yang tidak senang menerima. Ada yang suka, ada juga yang menolak. Bahkan ia diumpat, dikatakan kata kotor, bahkan dikatakan sebagai pencuri, penipu, dan lain sebagainya. Hal ini juga pembacaan firman Tuhan yang kedua, Ayub pasal 38 1-11, apa disampaikan di sana? Bagaimana penderitaan Ayub, tetapi ia melakukan itu karena untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga walaupun begitu banyak pengorbanan yang diterima oleh Ayub, semua hartanya kehabisan, anak-anaknya semua meninggal, bahkan temannya meninggalkannya, istrinya menghujatnya, tetapi wujudnya akhirnya dibalik itu kemuliaan Allah melimpah Allah berikan dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Allah, ketika kita memilih berkomitmen untuk mengikut Yesus, mari kita setia, sebab itulah pelayanan kasih sebagai menerima firman Tuhan. Kirim Jemaat 135 berkata, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Karena kasih karunia daripada Allah adalah tidak dapat kita beli di dunia ini. Bahkan pengorbanan Yesus di kayu salib sangat mahal, dan itu dapat mengendalikan kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan kita, ayat 4. Mari kita ucapkan bersama-sama 3 yang. Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami dalam pelayanan, itu dalam berenang dengan penuh